Nah kalau Mas Oscar lihatnya kayaknya udah match nggak nih jalannya Menteri dan Wamen? Saya dulu betapa bahagianya Bapak Presiden Prabowo ini mempunyai seandainya semua menteri seperti ini. Waduh, bisa bahagianya mungkin 1000% tuh Bapak. Kenapa punya tuh? menteri-menteri. Satu, pertama, Iya. fisik dulu, cantik-cantik. Itu harus dong. Visual. Harus. Visual. Visual. Terus artikulatifnya mendekati sempurna. Ini bukan hanya sebagai wamen, tapi betul-betul juru bicara dan pelaksana Program. komunikasi. Komunikasinya luar biasa. Saya kira tadi yang komunikatif itu hanya beliau. Ternyata Tapi sama. ternyata, wih, Baru juga. Tadi minum kopi pahit udah nggak apa-apa. Nggak usah gula lagi. Tapi memang kalau wamen-wamen perempuan Mas Osdar, kami itu Kita apa ya? women support women. Kita sangat sangat strong koneksinya dan selalu saling Nempel dengan sendirinya, Mas. Betul. menempel diri sendiri ya. dan rata-rata cerewet. Iya. Wah, Susah di stopnya. Saya menikmati trewetnya itu artikulasinya selalu pas kata-kata seperti udah disiapkan, seperti membaca gitu loh. Tapi ini lebih makanya pertama yang muncul bahagia amat Bapak Presiden. Kalau punya ini, seandainya saya pun juga presiden, waduh, saya nggak usah kerja itu. ini baru pujian, kita tunggu pertanyaannya. Biasanya yang manis di awal dulu kalau Mas Oscar. Naikin dulu, habis itu jatuhin. Tapi apapun juga ada suatu yang inti yang bagi saya mengena ini suatu yang mungkin masa ini ya. Tadi katakan keluarga. Zaman dulu, Iya. zaman saya begini saya pernah belajar filsafat lah ya. Keluarga itu kalau dulu tidak tahu sudah lupa adalah sel dari masyarakat. Iya, iya. Sel dari masyarakat, dari yang masyarakat kecil sampai dunia ini, keluarga itu adalah sel. Fondasinya sel Nah, bahkan. ada tuh sel. Kalau sel itu manusia, kalau sakit mulai kan dari sel-sel yang rusak. Ya. Nah, ini sangat menarik kalau ini digali lebih jauh. Dan beliau ini tadi mengatakan di pariwisata, tadinya antara pariwisata dengan, tadinya saya berpikir pariwisata dengan Kementerian Perempuan dan Anak-anak ini agak nyambungnya. Setelah berdua ini bicara, berdua wamen ini bicara, saya baru membayangkan memang Indonesia itu memerlukan kabinet itu memerlukan wamen-wamen, apalagi wamennya seperti ini. Pariwisata dan pemberdayaan perempuan itu sangat erat kaitannya. Pariwisata terutama kan mobilisasi manusia kan, Iya. dari ujung dunia sampai ujungnya, interaksi ini. Dan itu teknologi apapun juga yang saya juga sangat gaptek sekali, itu juga akan mempengaruhi pariwisata. Di satu, ketahanan masyarakat yang keluarga. Jadi intinya saya megang adalah keluarga Keluarga, betul. sebagai sel kan, begitu Bu Wamen. Betul. Ya kan, beliau mobilisasi manusia bergerak. Sekarang pergerakan orang bergerak itu sangat cepat dan keinginan tinggi. Ya. Ingin lihat dunia sana, lihat dunia. Nah, beliau ada di sini dan beliau ada pertahanan masyarakat di Indonesia Ya. yang berapa suku itu. Satu kampung dengan satu kampung lagi bisa berbeda. Bahasanya bisa itu. Ya. Nah, kalau nggak ada ketahanan, ini tuh, kalau sang menteri cuma sang menteri toh, tanpa wamen, Akan sulit. sulit. Jadi saya bisa mengerti kalau waktu Bapak Presiden bilang, kami dituduh terlalu gemuk. Tadinya, terlalu banyak. Kok jumlahnya banyak banget? Banyak banget, Menteri, itu wakil gemuk menteri. sekali, Jangan gemrot buang. segala. Tapi memang tadinya saya juga meragukan pernyataan Bapak Presiden tentang karena Amerika yang gede itu lebih sedikit daripada kita. Ramping ya, Tapi proporsinya. ke Indonesia itu lebih berapa sukunya, pulaunya terpisah-pisah dari laut, dan itu antara pulau kampung dengan kampung aja banyak deh, apalagi di Papua sana, di Jawa ada, antara yang Bapak keluarganya Pak Presiden yang dari pihak Bapak dengan
daerah dekat saya yang dari Jawa Tengah bagian, itu sudah perbedaan itu aja sudah Betul. ada. Karena itu nggak bisa menteri kerja sendirian, Maka harus ada kalau ada wamennya, ketahanan gitu. pariwisata itu dikerjakan yang juga menghasilkan devisa, tapi tadi beliau itu tadi kalau tidak ada wamennya menteri bisa terpontal-pontal itu. Nah, justru Iya, ini benar. sebenarnya gini, antara kita ini kenapa erat banget. Kalau buat kami di Kementerian PPPA jelas banget, kita itu subjeknya kan harusnya. Iya, Tapi selama ini yang terjadi kan kita tidak pernah diikut, istilahnya perempuan, keluarga, kekerasan terjadi karena apa? Ujung kalau kita lihat kan ekonomi. Iya. Itu adalah harus bagaimana membuat perempuan beruang, keluarga beruang gitu. Iya. Beruang bukan beruang, Bukan beruang. Binatang, binatang. Kan ujungnya kan sebenarnya ini, kalau Ya. tidak ada masalah ekonomi sebenarnya enggak sama tentu kondisi bagaimana jumlah anak ya. Ya. Jumlah anak oke kita bukan bilang KB, tapi jumlah anak itu harus anak berkualitas gitu loh. Ya. Itu adalah peran keluarga. Berapapun jumlahnya tapi Pemerintah berkualitas. memfasilitasi, tapi pemerintah bukan merawat berapapun anak yang dilahirkan. Artinya ada birth control di sini. Ya. Artinya kita harus memintarkan perempuan, keluarga, jangan cuma beranak doang gitu loh. Iya. Kualitas itu menjadi peran penting. Balik lagi kedua, ekonomi. Makanya saya selalu knock-knock nih Mbak. Tolong dong kita tourism. Karena ini sumber Uangnya. Wah, iya. Semakin banyak sumber-sumber pariwisata yang dibuka, ekonomi itu akan naik. Karena Betul. perempuan kita akan bantu kan. Betul. Jadi Perempuan keluarga kan. Betul. Jadi kalau kita Itu bicara soal nempel. sektor pariwisata itu memang menjadi pendongkrak ekonomi, pertumbuhan Betul. ekonomi. Ya. Kenapa? Di dalamnya itu ada apa saja? Ada biaya akomodasi. Ya kan, kemudian ada makan minum, paling sederhana deh, orang berwisata pasti makan dan minum, dan itu biasanya siapa pelakunya? Perempuan. Kalau kita lihat data UNWTO, perempuan itu yang bekerja di sektor pariwisata, bekerja baik itu formal maupun non formal ya, dalam artian bekerja di restoran, hotel, atau menjual handicraft, menjual makanan minuman, menjadi tour guide dan sebagainya, itu lebih dari 50%. Kalau data kita dari Kementerian Pariwisata mencatat di Indonesia saja 56% itu isinya perempuan. Nah dari sini saja kita lihat Berapa bahwa persen, 56% 56%. dibandingkan dengan laki-laki gitu. Iya. Jadi Jadi kita minoritas. minoritas, minoritas. mohon maaf ini Pak. Di sini aja kelihatan kayaknya Mas Sofyan. Ini lambang Indonesia ini ya. Jadi dari situ saja kita bisa lihat apa di situ, bahwa pariwisata ini kalau tumbuh sehat, stabil semuanya, kita sudah Ekonomi. memecahkan isu ekonomi bangsa. Kita sudah Membuat memecahkan lapangan isu pekerjaan. perempuan, masalah keluarga itu kita terpecahkan. Makanya kemarin Pak Menko Erlangga juga didampingi oleh Menteri Pariwisata kan sudah mengumumkan ya ekonomi triwulan kedua itu di 5,2% gitu, dan itu didongkrak juga oleh sektor pariwisata utamanya dari perjalanan, dari makan minum, akomodasi dan sebagainya. Nah jadi memang pariwisata ini tidak bisa dilihat hanya sebagai jalan-jalan. Pariwisata ini bukan sekadar jalan-jalan, tapi pariwisata ini adalah perputaran ekonomi yang real, yang langsung terjadinya di bawah, yang langsung terjadi Iya. di masyarakat. Tapi Nah,